Sebuah persoalan yang selama ini mungkin hanya dirasakan diam-diam oleh sebagian pasien kembali meledak di ruang publik. Komentar negatif tenaga kesehatan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan memicu reaksi keras masyarakat. Persoalannya bukan semata tentang satu komentar atau satu tenaga kesehatan. Sebab di balik perdebatan itu terdapat pertanyaan yang jauh lebih besar, mengapa pasien dan tenaga kesehatan bisa sama-sama merasa berada di posisi yang dirugikan ketika pasien datang ke rumah sakit menggunakan BPJS, yang mereka harapkan sebenarnya sederhana: mendapatkan pelayanan dan penjelasan, dan ketika sakit, mendapatkan pertolongan tanpa merasa dipandang lebih rendah karena kemampuan ekonominya. Namun pengalaman di lapangan tidak selalu sesederhana itu. Ada pasien yang harus menunggu. Ada pasien yang harus mengikuti prosedur rujukan. Ada pasien yang tidak memahami mengapa sebuah layanan tidak bisa langsung diberikan. Di sisi lain, tenaga kesehatan juga bekerja di bawah tekanan. Mereka berhadapan dengan antrean pasien, keterbatasan fasilitas, aturan pelayanan, administrasi, tuntutan profesional, hingga keluhan masyarakat yang semakin mudah disampaikan melalui media sosial. Ketika semua tekanan itu bertemu di satu ruang pelayanan, hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan dapat berubah menjadi konflik. Pasien merasa tidak dihargai. Nakes merasa terus disalahkan. Dan BPJS akhirnya menjadi simbol dari konflik tersebut. Polemik ini juga muncul bersamaan dengan pembentukan kabinet bayangan oleh kelompok masyarakat sipil. Kelompok tersebut menyusun struktur kabinet tandingan sebagai bentuk pengawasan dan kritik terhadap pemerintahan. Dalam struktur itu, Irma Hidayana ditempatkan sebagai Menteri Kesehatan bayangan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sebagai counterpartnya. Namun perlu ditegaskan, kabinet bayangan bukan bagian dari pemerintahan resmi dan tidak memiliki kewenangan pemerintahan. Keberadaannya lebih merupakan bentuk kritik dan pengawasan masyarakat sipil. Posisi Irma Hidayana sebagai Menteri Kesehatan bayangan membuat isu kesehatan kembali mendapatkan perhatian dari sudut pandang kebijakan publik. Ia menyatakan, ada yang salah dengan sistem kesehatan di Indonesia. Ia mengecam para dokter dan perawat yang melakukan perundungan atau bullying di media sosial, berupa menuliskan komentar negatif terhadap pasien. Lebih lanjut, perempuan yang dikenal sebagai penyanyi latar band Efek Rumah Kaca itu meminta pemerintah untuk memperhatikan sistem kesehatan di Indonesia. Ia menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap fasilitas layanan kesehatan, Pasienkes, dan tenaga kesehatan agar mereka memberikan layanan terbaik serta memenuhi hak atas kesehatan sebagai amanah konstitusi yang wajib dipenuhi negara. Apalagi persoalan kesehatan bukan hanya soal rumah sakit. Ia berkaitan dengan akses, pembiayaan, distribusi dokter, kualitas pelayanan, perlindungan tenaga kesehatan, hingga mekanisme pengaduan. Artinya, komentar negatif nakes terhadap pasien BPJS yang menjadi perbincangan publik dapat dibaca sebagai gejala dari persoalan yang lebih besar. Bukan berarti seluruh sistem kesehatan gagal. Tetapi ketika konflik serupa berulang, pemerintah perlu bertanya, apakah ada bagian dari sistem yang membuat konflik tersebut mudah terjadi? Pada akhirnya, persoalan ini seharusnya tidak membawa masyarakat pada pilihan sederhana, membela pasien atau membela nakes, karena pilihan tersebut justru bisa menjadi jebakan. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi. Tenaga kesehatan memiliki hak untuk bekerja dengan aman dan mendapatkan perlindungan ketika menjalankan profesinya sesuai standar. Keduanya tidak bertentangan, justru keduanya merupakan bagian dari sistem kesehatan yang sehat. Jika seorang nakes menghina pasien, tentu harus ada mekanisme untuk menindak. Jika seorang pasien melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan, juga harus ada mekanisme perlindungan. Jika rumah sakit gagal memberikan pelayanan, harus ada jalur pertanggungjawaban. Jika persoalan terjadi karena aturan pembiayaan atau sistem rujukan, pemerintah harus memperbaiki kebijakannya. Dan jika pengaduan tidak pernah selesai di tingkat bawah sehingga selalu naik menjadi persoalan nasional, pemerintah harus memperbaiki sistem pengaduannya. Sebab masyarakat tidak seharusnya dipaksa menjadi aktivis media sosial hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Begitu pula tenaga kesehatan tidak seharusnya bekerja dalam ketakutan bahwa setiap persoalan pelayanan akan berakhir sebagai penghakiman publik. Disinilah inti persoalannya. Jangan biarkan pasien dan nakes saling membenci hanya karena sistem gagal menyediakan ruang penyelesaian yang adil. Karena pada akhirnya, pasien dan tenaga kesehatan sebenarnya memiliki kepentingan yang sama. Pasien ingin sembuh. Nakes ingin menjalankan profesinya dengan baik. Keduanya membutuhkan rumah sakit yang berfungsi. Keduanya membutuhkan aturan yang jelas, dan keduanya membutuhkan pemerintah yang mampu memastikan sistem bekerja. Maka, ketika komentar negatif terhadap pasien BPJS kembali menjadi viral, pertanyaan yang paling penting mungkin bukan sekadar siapa yang paling kasar. Bukan pula siapa yang paling pantas disalahkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa pasien dan tenaga kesehatan terus dipertemukan dalam situasi yang membuat keduanya frustrasi. Sebab jika masalahnya memang berada di dalam sistem, mengganti satu orang dengan orang lain tidak akan cukup.
komentar dapat dihapus, permintaan maaf dapat disampaikan, 1 tenaga kesehatan dapat diberikan sanksi, 1 rumah sakit dapat diperiksa. Tetapi jika sistem pengaduan tidak diperbaiki, beban kerja tidak dibenahi, prosedur tidak dipahami publik, dan komunikasi pelayanan tetap buruk, konflik yang sama akan muncul kembali. Pasien berikutnya akan datang, nakes berikutnya akan bertugas, dan pertengkaran berikutnya tinggal menunggu waktu. Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk melihat persoalan kesehatan Indonesia secara lebih jujur, bukan hanya melihat siapa yang salah di ruang pelayanan, tetapi melihat apa yang salah dalam sistem yang mengatur ruang pelayanan tersebut. Sebab pelayanan kesehatan yang baik bukanlah ketika pasien dan tenaga kesehatan sama-sama dipaksa bersabar. Pelayanan kesehatan yang baik adalah ketika sistemnya membuat pasien tidak perlu memohon untuk dihargai dan tenaga kesehatan tidak perlu melawan pasien untuk merasa dilindungi.